Halo guys, welcome back to Sport Motivation Podcast. Kali ini saya bersama dengan seorang yang tentunya terjun di dunia olahraga yang sangat lama, yaitu ada Ugra Sena di sini. Halo. Bagaimana kabarnya? Ya, baik, baik, baik. Ya, gitulah. Kayak lu juga lah. Habis selesai kelas kan. Ah, Ya, gitulah. Baik, baik. Alhamdulillah baik kok. Alhamdulillah. Hmm. Bagaimana studinya? Ya, studi udah selesai kan. Ah, Gue udah selesai studi, udah selesai master's degree gue. hmm, Ini baru selesai kemarin dapat kesempatan Oke. magang di Winter Youth Olympic di Ah, Gangwon. Jadi kayak komite support management juga. hmm, Jadi ini baru selesai ah. dan ya sekarang lagi siap-siap sih mau balik ke Indonesia sekarang. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi emang selama di Korea gimana rasanya? Korea ya? Dari mana dulu nih? Secara singkat aja kayak. Secara singkat ya. Pengalaman di Korea tuh nggak terlupakan sih. Ah, Banget. ah, Banyak ilmu yang gue dapet, ah, banyak pengalaman gue yang dapet, hmm. banyak banget. Iya, ya pengalaman banget sih kayak Oke. dari belajarnya, Nah, ilmu-ilmunya, networkingnya nah, bersama teman-teman kan di sini kita kan kebetulan ya gue kan senior lu kan di iya. sini. Gue di ten batch ke-10 ini Heeh, ketemu teman-teman dari berbagai macam negara iya. dan udah tahu juga kayak personality Mhm, gimana, ngomongin masalah yang mereka hadapi iya, apa. Dan di sini gue belajar gitu. Selain ya mungkin kita belajar teknikalnya iya, kayak kayak gimana sih membuat sports management yang iya, bagus di sini, bagaimana membuat ya memahami kayak sports legal, iya. hukum, Mhm, bisnis, everything. Tapi yang gue pelajari di sini adalah how to handle with people. oke. Kayak gimana sih kayak gue manage kerjaan gue Mhm, sehari-hari, gue mhm, ketemu orang yang lain juga. Dan kita di sini diajarin buat sebagai kayak lebih kayak word, ya lebih kayak berpikiran lebih luas lah, nggak sempit gitu kan, heeh, kayak karena kan kita ketemu orang banyak, iya, jadi banyak tahu banget sih kayak oh sebenarnya orang-orang yang let's say dari Eropa tuh seperti mhm, ini, mhm, orang-orang dari Afrika tuh seperti ini, heeh, orang-orang dari let's say Asia iya, Tengah, Asia Timur tuh seperti ini heeh, gitu. Dengan ketemu orang ini gue belajar banget kayak emang berkomunikasi, heeh. gimana caranya bekerja sama dengan orang baik tuh penting banget sih. Ini tuh yang gue paling belajarin sih di sini. Oke, luar biasa. Jadi itu seperti kisi-kisinya ya. Itu baru kisi-kisi doang tuh ya. Kisi-kisi. Nah, sebelum kita berlanjut nih ngebahas tentang sport, nah mungkin orang-orang di sini juga pengen tahu gitu, dan gue juga pengen tahu seperti bagaimana personal background lo, how you Hmm, grow up gitu. oke. Personal background ya. Iya, Oke, jadi kenal aja. Tadi kan nama gue udah disebut ya. udah sebut. Nama gue Gracena, Heeh, tapi mungkin teman-teman di Indonesia sebut nama gue Oso. Oso oke. itu nama panggilan gue. Heeh, Gue lahir di Jakarta, mhm, born and raised in Jakarta, oh, Indonesia. Ya, apa ya, paling kalau ngomongin ya SD, SMP, SMA, biasa aja. heeh, Kuliah, gue dulu kuliah di UI, oke. ekonomi, tapi mungkin yang bisa gue highlight adalah selain itu gue juga hitungannya ya student athlete sih ya. Ah, Karena gue oh, main baseball dari kecil, dari umur 5 tahun gue udah main baseball, wow, sampai sekarang pun gue masih main. heeh, Iya, gue udah bela tim DKI Jakarta, mhm, gue udah ngebela timnas Indonesia juga. heeh, Gue pernah kesempatan main di Liga Jepang juga, tapi yang Liga Korporat juga, tapi masih heeh, liga yang kecil banget sih. heeh, Tapi Liga sana sama di Korea ini gue juga sempat main juga di wah, liga, ya liga ini sih liga komunitas doang, tapi heeh, ya pengalaman banget. Terus gue kerja mhm, gue selalu lulus, gue kerja kerja sebagai konsultan heeh, di salah satu perusahaan konsultasi global heeh, yang bisa di Jakarta. mhm, Terus habis itu pindah oke, ke startup, edukasi startup, dan masih kerja sih. Jadi kemarin mhm, kuliah sambil kerja di sini. wah, Jadi kuliah kerja heeh, baseball ya udah jadi satu tuh di heeh, sini, dan ya itu mungkin sedikit background gue sih heeh, selama ini kayak ngomongin edukasi dan karir ya mhm. selama ini paling gitu sih. Jadi emang menjadi sport person tuh emang dari umur 5 tahun ternyata Ya, ya? ya olahraga tuh bukan orang-orang mungkin kalau orang-orang yang Iya, ngeliatnya kayak orang-orang tuh kayak olahraga tuh ya olahraga gitu. heeh, heeh. Padahal kalau gue bilang olahraga tuh adalah part dari hidup gue gitu. Ah, Kadang iya, kalau iya. gue nggak main baseball apa gue Heeh, ya gue juga selain baseball gue juga seneng lari. heeh. Gue ikut maraton juga di sini, soal maraton kemarin. Gue suka main bulu tangkis, Heeh, basket, bola. Ya gue mungkin nggak jago di semuanya, tapi gue heeh, suka gitu. heeh, Karena
olahraga ini tuh ngebuat gue tuh lebih happy, fresh gitu. Oke. Kalau gue nggak olahraga kadang-kadang kayak, kayak gitu Ah, kayak, lu tau lah kayak yes. gimana cara kayak, gimana rasanya kayak, Hmm. nggak enak banget ya kayaknya kalau nggak Ah, olahraga tuh kayak badan kayak iya. aneh-aneh, otak nggak bisa jalan gitu. Jadi emang gue menempatkan diri kayak olahraga tuh udah part dari hidup gue, udah bukan olahraga as a lifestyle, Ah, olahraga tuh is part of my life gitu sih. oke. Dan emang lebih dari satu olahraga ya yang emang dikonsumsi. Jadi ya Hmm. makin lengkap. Iya, iya, bisa, 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 bisa. Nah, ngomongin tentang baseball nih, ya kan Hmm. dari 5 tahun kayak gitu. Kenapa memilih baseball? Which is itu kan olahraga yang mungkin nggak sepopuler kayak sepak bola, Hmm. basket dan lain-lain. Yes. Ini pertanyaan udah ditanyain dari banyak orang sih yang nanya kayak gini. Kenapa sih baseball? Why Iya, baseball? Nggak cuma orang Indonesia juga, iya. orang luar ditanya, "Nah, why you play baseball? Mm-mm, Kenapa baseball?" mm-mm, Ya, short, ya penjelasan singkatnya adalah mm-mm. waktu dulu kecil gue masih inget banget di Ah, kepala gue umur itu gue masih 4 tahun atau 5 tahun, mm-mm, bokap gue ngajakin gue, "Cok, nonton baseball yuk," ah, gitu. Apa tuh gitu? ah, Umur 4 5 tahun baseball, olahraga aja nggak tahu gitu, mungkin masih main-main doang kan. Tapi pas gue nyampe di lapangan di Senayan, mm-mm. ya lu pernah kan kayak lu ngeliat cewek gitu, Ah, terus kayak wah cantik gitu, wah gue iya, ya love at the first sight, cinta pada pandang pertama. iya. Itu gue sama baseball. Mm-mm. Karena waktu itu gue nonton, gue ngerasa itu pas itu lagi final deh, final kejuaraan daerah kayaknya ya. Kejuaraan, mungkin final PON atau prapon gitu, Mm, gue lupa juga tuh. Tapi gue nonton itu gue langsung kayak, wow gitu. Gue pingin banget nih main olahraga ini nih. Gue nggak tahu kenapa gitu. ah, Kayak, apa sih menariknya gue nggak iya, tahu. Cuma ininya sih kayak auranya itu loh kayak, mm, wah kayak pingin banget nih main nih. Ya udah. Akhirnya setelah saat itu, eh, biasanya kan orang tua biasanya kan, ayo olahraga ini yuk gitu. iya, Ini kebalikan. mm, Gue ya, ayah, ibu, aku mau main baseball dong. mm. Malah orang tua gue yang bingung, lah ini kok anak mau main baseball gitu. Dan Ah, ya udah setelah itu gue main baseball ah, gitu, gue main baseball terus dari umur gue 5 tahun sampai berlanjut lah SD, SMP, SMA, kuliah, kerja mm, sampai sekarang gue mm. masih main dan perasaan itu nggak pernah berubah gitu karena Oke. di baseball itu gue ngerasa banyak banget belajar hidup. Ah, ah, ah. Mungkin bukan, ya sorry ya, Ah, mungkin bukan sekolah yang ngajarin gue hidup, tapi ah, baseball mungkin banyak yang ngajarin hidup kayak gimana lo harus gampangnya iya. tepat waktu. Ah, Karena kalau lo telat, lo nggak bisa main game gitu. benar-benar. Lo nggak bisa latihan, nggak Iya. bisa kemana-mana. Lo harus yang namanya kerja keras, Ah, disiplin, mm, terus lo harus caranya komitmen. iya. Kayak lu, gue pingin jadi the best, gue pingin jadi the best gitu. Itu gue udah alami dari kecil sih kayak, Ah, dan kayak perasaan kayak gue nggak mau kalah gitu kayak oke. sebel sih gitu kayak kalah ya emang sih mainnya fun gitu tapi kadang-kadang kan kayak kok kalah sih sebel dan Betul. masalah kalahnya itu bukan di gue sendiri, Ah, teman-teman gue juga sedih juga kan. benar-benar. Mungkin beda ya sama ya kalau mungkin kalau lu main basket kan Iya. main basket gitu kan kalau lu kalah tim lu kalah lu sedih tapi temen-temen lu sedih lu makin sedih double kan gitu. Iya. Itu yang gue alami di si baseball kayak ya kita ayo kerja sama gitu. Di situ gue belajar juga cara komunikasi, Mm, caranya gimana bekerja secara mm, teamwork dan gimana juga caranya menjadi leader. oke. Karena semakin lu bermain terus kan pengalaman lu banyak Iya. dan akhirnya juga mau nggak mau harus ada nih yang ngemimpin nih gitu. Iya. Kebetulan dulu gue pernah jadi kapten juga di Ah, tim DKI, mm, di timnas mungkin timnas yang masih di under under 17 gitu iya. gitu gue pernah jadi kapten juga kayak gimana nih gue ngelit tim gue Ah, nih. Dan di situ gue belajar baik banget dan value-value yang gue alamin itu gue implementasi malah kebalik nih biasanya dari sekolah gue iya. implementasi ke olahraga Iya. kan. Ah, Oh, di sini enggak, gue dari olahraga ini gue implementasi kehidupan gue, oke. ke kerjaan gue, ke Mm, kuliah gue, mm, sampai ke master ini mm, dan gimana gue berinteraksi secara sosial dengan teman-teman gitu loh. mm, Mungkin di luar sekolah, di luar kerja, iya. ya kayak ngobrol kayak gue sama lu, Mm. kayak gue sama yang lain gitu. Itu gue belajar dari baseball malah Ah, gitu. Jadi kayak ya udah nih dari yang kecil itu ke bawah terus, mm, itu kayak sekarang gitu. oke. Jadi kayak ya udah nggak bakal bisa lepas sih gitu. Ah, Dulu pernah sekali main basket deh gitu. ah, Ternyata nggak cocok, balik lagi ke baseball. oh, Sempet ikut taekwondo pas SMP ikut taekwondo gitu. ah, Nggak cocok balik lagi gitu. Emang baliknya sini lagi aja emang ah, India di baseball gitu sih. oke. Jadi emang selain lebih dari olahraga tapi ada value di situ ya yang Hmm, bermanfaat buat kehidupan ya. jadi emang value sih yang enggak. Makanya itu yang membuat gue kayak masih sampai sekarang masih bermain adalah value. Oke. Dan dengan baseball juga gue bisa ketemu ya gimana ya bisa bilang. Ya dengan baseball juga Ah, S1 gue kemarin scholarship-nya juga di UI karena beasiswa jalur atlet. oh,
Ya tapi enggak yang full scholarship ya, cuma kayak ada namanya beasiswa jalur atlet. Kayak beberapa atlet di Indonesia gitu ikut ujiannya dan alhamdulillah dapat gue di ekonomi di UI. Balik lagi di sini juga di DTM. DTM juga kan bilangnya kayak untuk yang sport administration gitu. Tapi bisa juga national atlet. Oh, ya udah coba juga. Dapat juga gitu. Karena baseball lagi gitu. Kerjaan karena baseball juga karena salah satu dari ya kenalannya beberapa kolega gue itu ada yang main baseball juga. Itu kayak main baseball lah gitu. Kayak dia tahu kalau orang yang yang olahraga secara beregu biasa kerjaannya tuh lebih dipercaya gitu lah gitu kayak ada value sendiri nih biasanya orang lebih tekun lebih apa gitu itu gue tanya juga sama HR gue itu temen gue di HR kayak kenapa sih lu milih gue karena ini satu unik cerita sih karena gue kuliahnya S1 tuh telat 1 tahun karena itu kayak ya mungkin buat orang Indonesia mungkin buat orang Asia gitu kan edukasi lu telat setahun 1,5 tahun telat gitu kenapa gitu jadi pertanyaan kan lu bodoh lu apa gitu sorry ya nih gue ngomong jujur aja kayak lu bodoh lu gimana lu kenapa gitu gue atlet gitu dan ya mungkin beberapa gue nggak tahu ya ini baru stigma gue ya beberapa perusahaan beberapa orang Indonesia gitu kenal mungkin saudara-saudara gue gitu lu atlet gitu malah tanda tanya gitu malah dipertanyakan lu selain atlet bisa apa gitu jangan salah gitu itu jadi mungkin jadi cambuk gue juga gitu akhirnya gue belajar kuliah lulus dan bisa kerja gitu dan pasti kerja itu gue tanya kenapa lu milih gue udah telat setahun loh masih banyak yang lebih muda-muda karena gue curious gitu enggak justru perusahaan yang gue kerja di perusahaan global ya alhamdulillah perusahaan global gitu salah satu consulting global kenapa pilih gue karena salah satu dari headnya itu dia tahu orang-orang yang main olahraga ini olahraga bergu biasanya lebih gampang buat kerjanya diajak kerja diajak buat kayak ayo kerja keras itu pasti mau gitu dan mau belajar itu makanya kayak gila baseball nyelamatin gue banget nih gitu kan makanya di situ tambah lagi ya gue udah nikah kan istri gue dulu main softball dulu banget nah makanya kayak wah ketemu juga jodoh nih gara-gara baseball gitu makanya banyak banget sih baseball udah ngebantu gue jadi kayak that's why gue nggak bisa sih kayak ya udah gue nggak bisa kayak baseball lupain bakal bisa karena gue masih kedepannya masih ya gue so far ya tetap akan berinteraksi dengan baseball sih. Ya kalau dilihat secara keseluruhan perjalanan hidupnya emang nggak jauh-jauh dari baseball ya. Baseball aja bisa jalan-jalan di sini sama tim baseball gara-gara main di tim SNU kan. Masa mau jalan-jalan ini mau ikutan training camp nggak di Jeju? Jeju kapan lagi kan ya udah ayo berangkat gitu. Ketemu teman-teman dari PhD dari program lain dari baseball juga kayak networking juga jadinya gitu. Jadi kayak ya banyak lah gitu. Nah kalau boleh di-spill nih soal prestasi gitu, boleh nggak di-spill apa prestasi. Aja gitu? Prestasi ya. Banyak kan ini. Prestasi apa ya? In terms of ya kalau tadi kayak pendidikan ya gue dapat scholarship di UI ekonomi dapat jalur prestasi atlet. Di sini gue juga dapat scholarship juga di sini lah. Itu akademi ya, itu yang bisa gue banggain kalau akademi. Tapi kalau ngomongin baseball, gue dulu waktu 2006 mewakili tim Indonesia yang pertama kali untuk umur U15 ke Amerika. Kejuaraan dunia di sana di World Series, namanya Junior League World Series di Michigan. Itu tahun 2006. Habis itu gue main PON udah 4 kali. 4 kali PON. Dari 2008, 2012, 2016, 2020, alhamdulillah 4-4-nya emas. Wah. 4-4-nya emas. Nih 2024 nih udah diajakin juga nih. Tapi ya lihat deh gitu. Pingin sih main ya udah. Kalau kenapa nggak 5 gitu. Kadang-kadang gitu juga kan kayak udah cukup. Tapi kan sebagai atlet juga masih gue mau lagi gitu. Coba aja kita masih kesempatan ya kita lihat kemungkinan sih akan harusnya main sih gitu. Habis itu di nasional gue main di SEA Games 2011. Gue main di Asia Cup. Asia Cup di 2008, 2010 sama 2015. Dan juga habis itu gue ya itu tadi gue ulang mungkin gue ulang lagi gue sempat dapat kesempatan untuk bermain di Liga Jepang juga waktu itu kan. Yang di Liga Perusahaan gitu. Itu kayak gue perwakilan dari Indonesia kayak gue kebetulan pelatih gue orang Jepang. Dia nawarin mau nggak ini ada kesempatan 3 bulan magang di Jepang. Tapi lu sebagai ya tadi yang mungkin yang hari ini kita belajar tadi kan
tentang yang corporate sports team gitu. Gue dapet kesempatan di situ. Jadi gue kerja sebagai intern. Habis itu gue bisa main baseball juga. Jadi ya makanya yang namanya juga kayak sekarang kayak mungkin banyak yang nanya kayak lu bisa ya kuliah sambil baseball gitu. Iya. Padahal mereka tahu gue ada kuliah ada kerja juga di sini kuliah kerja baseball gitu. Gue belajar dari situ juga tuh. Gue bisa kerja terus malaman baseball. Udah gitu terus itu di situ. Itu sih mungkin pengalaman dan prestasi gue so far ya. Ya itu sih paling sih. Emang baseballnya udah baseball. Baseball udah baseball aja udah makanya tadi akademi dulu deh nih dapat siswa gini-gini lah udah paling gitu. Tapi kalau baseball udah itu udah mendarah daging sih udah sih. Wah, ini bakal jadi salah satu legenda Indonesia nih ke depan. belum masih banyak yang lebih legend lagi lah. Di sini masih belajar di sini. Oke, menarik. Nah, selanjutnya nih kita mau ngomongin soal yang agak lebih luas nih cakrawala ini. Kan masih tentang baseball. Pengen tahu sih, mungkin banyak orang juga yang nggak tahu tentang ya mengenai baseball industri di sini, gimana partisipasinya, gimana suasananya dari segala cakupan lah. Selama mengikuti perjalanan di baseball ini gimana sih? Baseball Indonesia tuh? Baseball Indonesia ya? Baseball Indonesia ya? Gue akuin baseball Indonesia tuh bagus. Oke. Karena gue di situ, gue dari kecil di situ. Dan gue lihat banyak banget senior gue tuh bagus. Dan yang itu membuat gue terpacu tuh kayak gue harus lebih bagus lagi nih. Kita pernah dapat di SEA Games ya, kita dapat medali perunggu. Kita pernah dapat yang gue ceritain yang mungkin pengalaman gue ya. Kita pernah dapat medali perak di 2011 di SEA Games. Itu pengalaman pertama tuh kayak prestasi terbaru lagi tuh. 2011 dapat perak. Karena sebelumnya perunggu kalah sama Thailand atau Filipina kemarin 2011 kita kalah sama Filipina. Habis itu Asia Cup tuh divisi 2. Kita biasa tuh mainnya divisi 2 dulu tuh, baru ke divisi 1 gitu. Divisi 2 tuh ada yang kategori Asia Barat sama Asia Timur. Asia Barat tuh isinya Pakistan, Sri Lanka, mungkin ada kemarin tuh ada Palestina juga kalau nggak salah, Palestina, Jordan apa. Timur itu ada Indonesia, Filipina, Thailand, Hong Kong. Ya, habis itu kan divisi satunya itu ada Jepang, Korea, Taiwan. Top 3-nya itu kan mereka kan gitu. Terus habis itu gue kesempatan di Asia Timur, kita 2009 dapat emas. Waktu itu di Thailand, gue kesempatan di situ, kita dapat emas. Kedua kalinya tuh, karena tahun 2001 pernah Asia Cup divisi 2 kita dapat juara 1 juga gitu. Tambah lagi 2015 kita dapat perak tapi kalah sama Filipina, tapi kita tetap berangkat ke Asia Cup. Ngomongin yang juniornya, bagus. Kita kemarin, maksudnya kayak ngomongin kayak in terms of talent, kita bagus. Dan kita tuh orang Indonesia tuh bisa dibilang sekarang tuh dulu pusatnya masih Jakarta doang kan. Sekarang tuh udah ada di Banten, udah ada di Jogja, udah Jawa tuh udah full. Sumatera, Medan, sekarang ada di Lampung juga salah satu power horse juga kayak salah satu yang terkuat juga. Untuk softball, baseball tuh Lampung kuat sih kalau bilang. Kita ibaratnya tuh kayak Jakarta tuh bebuyutannya tuh banyak nih kan. Tapi bebuyutan tuh ada Lampung, Jawa Barat, Banten. So far nih kayak yang dari mata gue ya sekarang tuh udah menjadi ini. Dulu ada Jawa Timur masih kuat juga di softballnya sekarang. Habis itu Bali juga ada gitu. Bali ada juga karena ada di Kalimantan Selatan, Sulawesi. Semua sekarang udah mulai global nih, udah mulai banyak nih. Terus ngomongin pemain-pemainnya, ya sekarang nih lagi ada nih katanya lagi gue masih samar-samar sih. Gitu kayak lagi ada salah satu bisa dibilang apa ya sponsor dari Jepang gitu lagi buat tim nanti tuh kalau nggak salah timnya bakal dikirim ke Jepang gitu buat main di liga korporat gitu tapi belum tahu nih jadi atau enggak gitu tapi ada gitu maksudnya opportunity ada namun ya mungkin ini ya gue bakal ngomong jujur di sini karena ini dirasain semua orang dan itu ya saat itu yang bisa berani ngomong cuma gue doang karena ya mungkin gue ada ini sedikit lah ya, ada sedikit advantage karena gue udah punya karir dan segala macem. Tapi ya gue pengen maju nih, gue pengen Indonesia tuh maju karena ngomongin ranking, ya, baseball ranking ya. Dulu pas gue main di 2012 gitu. Indonesia tuh, let's say di sekarang tuh namanya ada WBSC ranking, World Baseball Softball Conference or apa gitu, gue lupa WBSC gitu. Biasanya mereka bikin ranking tiap tahun atau tiap per quarter bikin ranking gitu. Dulu tuh Indonesia sempat nomor 40, 50 dunia. 30, 40, 50 lah gitu. Apa sempat 20 gue lupa lah gitu lah. Bagus lah gitu. Semakin kesini kita udah nggak ada.
Oh, justru makin turun? Nggak ada, Oh, enggak? nggak ada di rankingnya. Oke. Bingung nggak? Jadi dia kayak biasanya kan dia turun 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 aja kan. Iya. Itu sempat kita ngalamin turun Heeh, turun heeh. turun. Sekarang gue lihat yang kemarin nih, kalau nggak salah di Desember gue lihat nggak ada. Kayak gue, waduh gitu. Padahal tuh kita banyak gitu loh kayak. Nah sekarang nih malah kayak Laos, Heeh. Kamboja, negara-negara yang dulu belum ada baseball sekarang ada rankingnya gitu. Kayak sekarang tuh banyak karena mereka tuh kemarin kedatangan salah satu orang Korea juga, Heeh. namanya Lee Man-soo. Dia punya foundation, dia bikin baseball di sana. Dia salah satu legend Korea. Dia ngebawa timnya gitu, jadi akhirnya bisa ikut ikut kompetisi dimanapun. Nah sekarang nih balik lagi berarti problemnya ada di manajerialnya. Ya gue mau ngomong aja emang bener manajemennya tuh masih gue nggak tahu kenapa Heeh. apa tujuannya, Heeh. ya nggak tahu juga arahnya kemana gitu. Karena yang nggak ada gitu kayak plannya apa nih gitu. Iya, iya. Kan banyak kan sebenarnya kalau ngomongin basket Iya. adalah kejuaraan Asia, Oh, iya, jelas tuh. umur U berapa gitu. Baseball juga ada gitu kejuaraan dunia, ada nih di U berapa gitu. Kita tuh nggak pernah ngirim. Oh. Kita tuh nggak tahu ke belakang ini tuh kita nggak pernah ngirim. Ada kalau nggak salah Asia. Kita tuh pernah softball putra kita. Heeh. Softball putra tuh pernah masuk di world ranking, world dunia. Kita terkuat, salah satu terkuat deh. Heeh. Cuma kayak seingat gue berapa tahun yang lalu kita nggak ngirim. Padahal kita udah bisa kesempatan. Iya. Baseball Asia Cup di mana harusnya bisa berangkat nggak dikirim. Heeh. Kayak apa nih gitu. Hmm. Sedangkan sekarang Singapura softball putra, dia malah udah jadi dulu tuh gue inget banget 2012 masih pon. Hmm. Kita latihan nih, latihan di Senayan gitu. Itu dulu softball putra Singapura masih ikut latihan, join latihannya gitu, masih gitu, masih baru. Sekarang dianya udah kelas dunia, kitanya nggak ada. Oke, oke. Kayak lah kita mundur dong gitu kan gitu. Terus ya gue ngerasa talent. Heeh. Balik lagi kita orang Indonesia tuh resource itu gede banget kan. Betul, betul. Ngomongin orang, ngomongin daerah. Heeh. Tapi ya ini dari sisi manajerialnya masih ada yang kurang. Oke. Kemarin dulu sempat manajerial bagus. Sekarang bisa mengganti kalau nggak salah udah 3 atau berapa periode ini kayak malah turun, malah hilang gitu. Malah sekarang tujuannya tuh yang beda lagi gitu. Nggak tahu sih. Jujur dari gue nggak tahu nih mau arah kemana gitu. Itu sih yang disayangkan sih so far ya. Tapi kalau ngomongin talent dan sekarang tuh lagi lumayan kuat juga namanya slow pitch. Slow pitch itu ibaratnya kalau ngomongin bola, bola lapangan gede itu baseball. Iya. Terus mini soccer tuh adalah softball. Oh, Futsal adalah slow pitch. Jadi yang semua orang bisa main gitu. Nah ini lagi dinaikin. Jadi kayak mungkin apakah strateginya buat sports participation dulu? Apakah buat prestasi? Achievement? Gue belum tahu. Karena nggak ada gambarannya besar. Even gue sampai sekarang gue masih ngobrol sama teman-teman gue nih yang senior gue. Gue tanya mereka iseng gimana? Kita nggak tahu arahnya kemana gitu. Sangat disayangkan gitu. Lu malah kayak kenapa jadi kuat kandang sendiri nih gitu. Padahal nih di luar tuh bisa loh kita dapat medali dan segala macam tuh bisa. Cuma nggak tahu apa kurang sponsor atau gimana. We don't know. Karena balik lagi nggak ada transparansi. Kan. Mungkin nggak tahu pengalaman lu gimana tapi ya, transparansinya nggak ada. Gitu. Kayak gimana ya? Itu sih masih pertanyaan. Karena iya, memang secara manajemen ya banyak apa ya, ya kejadian yang sama lah, bahkan di cabur manapun kayak gitu. Sama kayak gini. Padahal secara potensi ada banget, secara peluang ada banget, apalagi kompetensi. Tapi ya baik lagi emang harus ada yang diperbaharui lah dan ada yang perlu diperbaiki lah seperti itu. Dan ini menarik juga sih soal baseball softball gini ya. Karena dari kacamata gue sebagai orang yang awam lah tentang hal itu, gue ngelihat trennya sekarang tuh lagi hype banget nih baseball softball sebagai leisure, sebagai olahraga rekreasi orang-orang. Karena orang-orang pertama ketika dia nyoba main baseball atau softball, dia mencari kesenangan situ. Kayak aku pengen happy dia main kayak gitu. Dan trennya ini akan menjadi kayak snowball effect gitu. Jadi orang-orang pada main bahkan dia pada bikin, ayo ada nggak yang kayak apa ya, dia pengen joinan gitu deh. Entah dari media sosial atau mana, ada yang open game deh gitu. Kita udah main bareng, belajar bareng. Dan itu sampai meluas dan kayak teman-teman deket gue pun pada main gitu loh. Nah ini sebenarnya dari apa ya, dari segi komunal dari masyarakat sendiri trennya justru makin bagus nih, euforianya kayak gitu. Gimana pandangannya? Gue bisa bilang gue sangat setuju dengan itu karena kebetulan gue juga mempunyai komunitas sendiri. Gue bikin karena gue sebagai pemain juga dan gue belajar dikit juga dulu ya gitu.
gue membuat komunitas gue sendiri namanya Jakarta Animals. Oke. Itu komunitas slow pitch. Ya, tujuannya tuh kita pingin kayak mengembangkan awareness lah. Karena emang ngomongin olahraga ini kan emang balik lagi ke dulu kayak itu masih minim banget gitu. Orang masih tahu banget dikit tentang softball, baseball. Dan sekarang ada tren ngomongin slow pitch yang tadi kita pernah ngomong juga gitu. Yang bisa dimain sama siapa aja. Lebih cepet, sensasi yang lebih dapet. Jadi pas gue bikin animals itu gue main bersama teman-teman gue gitu. Gue lebih mainnya, gue ngomonginnya teman-teman ya, karena itu gue teman-teman deket gue doang tuh. Jadi ya gue berusaha kayak yuk kita bantu, yuk kita ajak siapa mungkin temen lo dia mau ikut, suruh join aja dan segala macam. Dan balik lagi, ini kan kejadian ini tren ini tuh meledak pasca COVID. Pasca COVID. Pasca COVID. Jadi pas COVID itu, jadi sebelum COVID itu tuh mungkin baseball udah mulai maju gitu. Tapi kayak belum semaju, belum seboom itu. Kan COVID. Orang-orang diem doang nih kan di rumah kan. Bingung mau ngapain gitu kan. Terus kayak aduh kemana dan segala macem gitu. Salah satu aktivitas yang dibolehkan adalah outdoor activity. Dan kebetulan mungkin nggak cuma baseball aja, tenis juga naik juga kan tenis sekarang gitu. Tenis naik juga karena dia outdoor, kelihatannya keren dan segala macam. Dan sekarang ada slow pitch juga. Lebih semua orang bisa main cepet, udah happy gitu, ketemu orang dan terbuka gitu. Itu gue ngalamin juga tuh pas lagi pasca COVID, pas lagi masih COVID juga lagi tinggi-tinggi ya kita tetap coba olahraga gitu kayak coba tetap main gitu. Balik lagi dan ini naik juga karena ada dukungan dari social media. Ini yang ngomongin consumer trend juga nih. Dan kemarin tahun lalu kita sempat di TM yang batch gue, batch 10 sempat kedatangan ke salah satu komunitas tenis di sini. Kita tanya kenapa lo bisa meledak gitu. Gue sebenarnya udah tahu jawabannya kayak ini kayak kira-kira media sosial. Orang pingin setelah COVID dan segala macam pingin kayak gue aktivitas dan segala macam. Dan bener align gitu. Dan satu lagi selain social media adalah fashion. Ini yang jadi salah satu yang agak lumayan baru lagi karena ini kan lifestyle, olahraga lifestyle. Kalau ngomongin lifestyle tuh kan ada activity sama yang ngomong fashion juga gitu. Gue mau kasih fashion gue lah dan segala macam dan itu booming. Di baseball pun juga booming gitu kayak wah kita bikin yuk ya even di komunitas yang kemarin gue buat juga aja tuh kayak kita gimana cara bikin seragam yang paling kece gitu biar bisa eye catchy dan orang-orang ini dan ada lah gimmick-gimmick, ada sesuatu yang bikin menarik. Semua pelajaran marketing, pelajaran bisnis yang lu pelajarin tuh terapin di situ kayak unique selling proposition lo apa nih gitu. Apa yang ngebuat komunitas lu beda sama yang lain gitu. Ya kalau di kita ya udah santai, kita mau main-main doang. Ada yang positioning kita serius gitu. Gak masalah gitu. Dan itu yang ngebuat kayak sekarang nih nggak cuma softball, nggak cuma slow pitch tapi ya olahraga lain tenis, golf. Ketika lo menggabungkan setelah COVID, orang-orang udah bingung mau ngapain, keluar kota mungkin agak mahal, buat kayak ini ya, buat apa? Buat kayak ngomongin leisure activity terlalu mahal, dan waktu itu susah karena harus kayak PCR dan segala macem, aduh males kan, udah deket aja, kita olahraga aja gitu. Setelah saya itu kan habit kan, dan ngomongin kayak lu bilang tadi snowball. Orang kayak wah enak juga ya main slow pitch gitu, dan itu gunanya dari awareness. Itu kalau ngomongin kita belajar kemarin, gue belajar kita marketing juga kan, Profesor kan ngomongin namanya customer funnel. Jadi dari awareness dulu, tahu, consider, pingin coba, trial, coba deh, trial, abis itu jadi oke, kita bayar deh, baik, akhirnya jadi loyal. Dan ini sekarang yang ngebuat yang dari analisis gue juga, setelah gue juga ngambil data juga dari ini gue dari teman-teman gue gitu, lo kenapa sih pingin gini? Lu dulu nggak pernah main softball, kenapa lo main gitu? Gue tanya kenapa? Iya karena penasaran, pingin coba. Pas coba gimana? Enak. Apa teman-temannya baik, olahraganya enak. Ada yang suka karena teman-temannya, ada yang suka karena olahraganya, ada yang suka karena setelah latihan itu makan-makan di mana gitu. Jadi banyak, ada yang suka karena gue pengen pamer fashion gue. Ada juga yang dia teman-teman gue kayak gue mau kesini sekalian aja gue mau promosi juga produk-produk gue. Dan akhirnya itu komunitas ini semua komunitas olahraga sport ini tuh jadi kayak lifestyle sport ini naik. Tambah lagi fotografer, videografer, semuanya naik. Jadi kayak ini tuh udah jadi ekosistem sih sebenarnya kalau dari gue sih kayak. Dan itu ngebuat kayak ya udah makin maju gitu. Dan sekarang pun akhirannya juga futsal.
3 on 3 basket, Iya. mereka punya komunitas kan. Heeh. Ya udah kita foto dan segala macam. Itu jadi kayak karena balik lagi komunitas orang Indonesia nih balik lagi karena kenapa kita Indonesia lebih maju juga. Ya, pas banget gue lagi ngerjain Iya. report juga ya. Lagi ada kerjaan juga ngomongin kayak apa sih yang buat Indonesia tuh kayak olahraga tuh naik. Heeh. Olahraga kan adalah komunitas. Betul. Indonesia orang-orang cenderung buat komunitas. Oh, iya. Jadi kayak semangat gotong royong, ya Tuturi Handayani, Lala lebih nekat Tunggal Ika lah. Itu adalah sebenarnya kayak mau lu pungkiri juga kayak enggak gini, enggak lu pasti suka membuat komunitas. Kayak sekarang di Indonesia, di Korea. Banyak kan komunitas yang kayak komunitas, ya maksudnya kayak perkumpulan mahasiswa SNU di Korea, perkumpulan mahasiswa Yonsei. Betul. Baik lagi itu ada lagi perkumpulan mahasiswa Korea di seluruh Indonesia kayak perkumpulan semua nih gitu kan. Orang Indonesia suka ngumpul. Dan di situ akhirnya karena Indonesia komunitas tambah ada olahraga, lifestyle, fashion, social media naik makanya. Itu sih akhirnya kenapa analisis gue ya, pandangan gue kenapa akhirnya bisa naik sih. Nggak cuma slow pitch, semua olahraga sih. Dan itu ya bagus sih sebenarnya buat olahraga sih. Partisipasi naik, orang-orang jadi tahu. Tapi ya nextnya apa nih? Gitu Betul kan. Itu jadi pertanyaan kan kayak ini udah banyak nih orang yang tahu nih. Tapi nextnya apa gitu? It's a good start gitu. Aware, consider, trial udah ada nih. Udah ada yang mau ini. Udah cukup kan? Kalau ngomongin ekonomi udah kayak naik gini, pasti ada decline kan? Betul. Nah ini gimana cara bisa naik lagi tuh? Nah itu berarti harus next stage-nya apa lagi? Itu sih yang harus kita pikirin sih selanjutnya. Jadi baseball Indonesia ini sebenarnya banyak banget ya dulunya. Jadi baseball softball ini kan emang nyatu kan berarti kalau secara federasi emang nyatu ya. Nyatu. Baseball sendiri, baseball cowok, kan ada baseball cewek udah mulai berdiri. Softball cowok, softball cewek, sekarang slow pitch. Slow pitch tuh mungkin lebih kayak ya udahlah. Mungkin in terms of asosiasi mungkin gabung sama mereka baseball softball gitu. Tapi slow pitch itu adalah kayak rekreasi. Tapi di bawah baseball softball ini ya ini campur. Main pun kadang-kadang campur cowok cewek satu tim gitu. Kayak gitu sih. Jadi emang trennya lagi naik nih untuk baseball softball. Emang keren sih ngeliat temen deh, bahasanya liat temen itu dia main kayak happy, terus dia tiba-tiba kebagian main lagi sampai akan menjadi sebuah perkumpulan olahraga yang buat mereka kan buat leisure, jadi buat seru-seruan dan emang ada unsur olahraganya kan bagus kan buat gaya hidup. Nah itu soal Indo nih tadi. Nah sekarang pengen juga kita ngomongin tentang di Korea khususnya. Jadi kan lagi di sini juga kan, dan emang telah melalui banyak banget perjalanan di sini dan bagaimana memandangi baseball di Korea ini. Jauh. udah kayak udah next level banget sih kayak apa ya kayak ya mungkin baseball di sini tuh udah mirip-mirip kayak Jepang ya, udah kayak agama di sini. Saking hype-nya. Mungkin sekarang bola udah mulai naik ya gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang aku bayangkan tuh baseball masih nomor 1 favorit di sini. Di sini ada Liga Pro-nya. Liga Pro-nya namanya KBO League, Korea Baseball Organization League. Timnasnya mereka sekarang ini udah 3 besar kayak kalau nggak salah ya. Gue lupa ya kayak kalau Korea nih kalau ngomongin WBSC ranking tadi, 1 kayak Jepang, 2 tuh Amerika ya. 2 tuh 3 tuh antara Korea sama Amerika tuh kalau nggak salah ganti-ganti deh. Ntar gue coba cek lagi deh. Tapi mereka top 5 pasti top 5 Korea. In terms of national rankingnya segitu, ada liga profesionalnya, dan kebetulan gue kesempatan sih datang ke semua tempatnya gitu. Kayak menarik sih. Dan banyak ceritanya nanti gue coba kalau bisa ceritain gue ceritain juga. Ada liga korporatnya juga. Sampai liga komunitas sama liga kampus, liga SMA tuh ada. Jadi itu semuanya ada. Sampai liga SD, TK pun kayak mereka tuh udah main gitu. Tapi TK nggak baseball banget ya, cuma kayak udah rekreasi aja gitu. Kalau ngomongin sistem tuh beda sih kayak. Sampai kayak lu ngomongin liga komunitas di sini yang kemarin gue ikut. Itu tuh udah naik banget gitu. Sampai mereka tuh punya website sendiri. Punya aplikasi sendiri kayak mungkin website ya gitu namanya gue lupa apa gitu. Jadi kayak lu daftar di situ, lu bisa main di situ, ntar lu ketahuan lu statistik lu gimana, lu kemarin timnya gimana, ada liganya gitu loh. Jadi emang mereka tuh walaupun mereka tuh olahraga rekreasi, semua bisa main kapan aja, tapi mereka ada kompetitifnya juga, tapi ada culture-nya juga di situ. Terus liga kampus, ya sorry to say emang SNU ini mungkin in terms of
kualitas pemainnya mungkin masih kalah ya dibanding sama Yonsei, Korea dan yang lainnya gitu. Emang di sini emang terkenalnya emang ya udah buat belajar gitu kan, buat karir ke depan gitu. Tapi ya gue akuin di sini bagus banget sistemnya gitu, karena ada latihannya, pelatihnya kompeten juga. Pelatih di sini tuh bekas salah satu pemain di liga liga. Jadi kalau MLB tuh major sama minor league gitu. Kayak liga mungkin seri B-nya gitu. Pernah main di situ. Dia ngelatih di sini. Dan salah satu pelatih lamanya juga adalah pelatih tim profesional di sini gitu. Jadi kayak karena Korea tuh sangat ya mungkin nggak segede Indonesia ya. Karena agak kecil jadi kayak ya kenalan sini jadi kayak ya udah nih bisa ngelatih sini dan kemarin kesempatan juga bisa ke Jeju juga kan ikutan training camp sama mereka ya. Ini tuh tim yang katanya yang bisa dibilang ya sorry kayak nggak sejago gitu. Ini jago loh orang-orangnya gitu. Ini paling nggak jago nih gitu. Gue aja ngerasa kadang-kadang minder gitu kayak gila nih umuran segini udah kayak gini nih gitu loh. Jago gitu kayak dan mereka dibilang tuh nggak terlalu jago gitu. Gue nggak percaya gitu. Tapi akhirnya pas gue nonton yang tim lainnya, waduh iya sih emang ini udah levelnya udah kayak timnas gue juga gitu. Kayak timnas mungkin nggak timnas udah kayak hampir menuju kayak ya liga semi pro lah gitu. Karena mereka kadang-kadang tuh dari SMA ada yang bisa langsung ke pro, kuliah ada yang bisa ke pro gitu. Ya, banyak lah dan sistem profesionalnya juga bagus juga. Dan yang gue akuin di sini tuh kalau mau nonton baseball cenderung murah harganya karena didukung sama pemerintah. Jadi kalau gue pernah nonton di Amerika MLB, gue pernah nonton di Jepang NPB, harga tiketnya di sini cenderung lebih murah. Karena emang tujuannya pas gue nanya sama Profesor Kang, gue nanya sama profesor yang lain, kenapa di sini lebih murah? Karena emang itu ada salah satu subsidi dari pemerintah juga, dan juga di sini itu liga profesionalnya itu di-treat sebagai CSR perusahaan swasta. Wow, menarik. Ya, jadi kayak contoh mungkin LG Elektronik ya. Mereka punya tim namanya LG Twins. Tahun lalu juara gitu. Ya itu mereka bisa promosi barang-barangnya juga di situ. Jadi mereka itu udah gue kebetulan tesis gue juga bahas tentang salah satu klub pro di sini juga. Emang mereka itu men-treatnya itu sebagai CSR gitu. Kayak ini loh, gini bahan CSR dan marketingnya mereka gitu. Kayak di sini tuh tempatnya buat mempromosikan produknya juga, jasanya, image-nya, sama ya gimana nih pandangan publik terhadap company-nya dia gitu. Jadi ya olahraga di sini, professional baseball ini malah jadi bahan company strategi juga gitu, perusahaan strategi perusahaan gitu kayak wow gitu kayak oh gitu. Jadi pas gue liat laporan keuangan emang minus. Minus. Ini mungkin lo gak tahu juga di sini minus. Kayak gue liat laporan keuangannya wow minus gitu. Tapi in terms of perusahaan gedenya profit. Jadi emang pure CSR dari perusahaan itu. Dan gue nanya juga sama beberapa profesor dan itu kayak ini bisa diganti nggak? Ya kita pinginnya ganti. Cuma emang butuh change management yang lumayan kuat gitu karena kalau misalkan naikin harga, protes lagi warga nggak mau nonton. Sama kayak gue pengen ngomong juga kayak let's say kayak sorry ya gitu kayak ngomongin harga soju gitu. Soju naik 1.000 won aja tuh marah-marah kan orang-orang sini gitu kayak banyak berita kayak soju naik 1.000 won. Wah, gimana nih mana-mana gitu. Ini lagi baseball. Baseball tuh hitungannya murah tapi buat orang mereka nih lumayan ya murah sih hitungannya. Ya kalau dinaikin untuk kebutuhan jadi kayak ini kita sebagai private entity enggak nih sebagai part of the company. Beda gitu. Kalau lu ngomongin MLB, Liga Amerika, itu udah entity sendiri, private entity. Gitu. Emang gitu, tapi seru sih belajarnya. Oh beda gitu ya, oh gitu makanya. Jadi salah satunya juga kadang-kadang dapat subsidi juga dari pemerintah. Let's say mau relocation, stadionnya mau direlokasi atau mau diperbaiki itu juga kadang-kadang dapat budget dari pemerintah daerah situ. Gitu. Kalau di sini kan LG kan daerah Seoul kan. Nah, itu biasanya mereka dapat berapa juga gitu. Kayak waktu kemarin yang kita kedatangan salah satu tamu dari NC Dinos yang Changwon itu, ya mereka dapat sponsor juga dari Changwon lu bisa tempat sini diskon atau segala macam. Gitu sih. Oh ini gokil sih, soalnya maksudnya banyak hal yang baru nih. Jadi kayak industri di sini tuh kayak pertama ada nation interest ya kan, di negara di situ hadir buat mensupport baseball di Korea ini. Terus yang kedua
dari yang skema ini yang menarik nih. Gimana kan ada perusahaan dia punya CSR, dia masukin ke olahraga dan sebagai salah satu ya bisa dikatakan dia sebenarnya CSR nih. Istilahnya ngembangin olahraga juga, terus partisipasi olahraga sama salah satu marketing tools supaya ya secara brand awareness juga masuk di situ. Ini sebuah apa ya mekanisme yang menarik sih karena baru dengar nih metode yang kayak gini dan tadi dikatakan bahwa secara laporan keuangan minus tapi secara mungkin ya secara brand awareness dan lain-lain tuh naik bagi perusahaannya dan seperti apa ya dampak yang tangible lah yang kayak gitu. Betul. Nah, berarti kalau kita dalami lagi kultur di sini memang beda ya dan emang bisa semaju itu loh gitu. Itu sih kayak culture di sini tuh karena ya itu mungkin karena baseball adalah culture gitu kayak ini tuh budaya kita gitu karena mereka tuh ujungnya apa gitu ujungnya adalah nation pride kan. Let's say mungkin gue tarik ke belakang lagi ini gue ada dari skripsi gue juga ngomongin regional pride. Jadi kayak gue nih orang Seoul gitu gue lahir di Seoul. Di Seoul nih kebetulan ada beberapa tim lah ada LG ada Dusan ada Kiwoom. Tapi gue balik ke tesis gue nih gue di daerah Incheon namanya itu dekat airport lah itu bagian dari Seoul ya Seoul pinggir situ lah ya. Itu dibilang gitu kalau emang di sini tuh ujung-ujungnya tuh selain kayak gue pengen menang juga tapi regional pride gitu. Wah gue lahiran Incheon nih gue bangga nih ketika namanya timnya SSG Landers itu menang dia bangga gitu. Wah gue lahir di Incheon gue orang Incheon nih bangga gitu. Jadi balik lagi kayak culture di sini tuh selain ngomongin sports juga ya baseball sebagai majority sportsnya terus dia ngomongin daerah juga dan juga di ujungnya adalah nation pride. Ketika ngomongin lagi kejuaraan dunia, mereka semangatnya gila-gilaan tuh. Jadi kalau udah sekarang lagi regional lagi kayak gini, mereka akan kayak ya udah gue akan bela tim gue bela tim gue. Tapi kalau di ujungnya nanti, kalau ketika bela timnas, mereka gabung bareng-bareng. Nah itu kayak mereka tuh akan benar-benar kayak lu dari mana LG, lu dari mana Dusan, bodoh kita dukung timnas gitu. Yang menariknya lagi nih gue baru tahu juga di sini itu nggak ada rivalitas nggak ada. Masa sih? Kayak ketika ada tim yang mau rival, perusahaan yang bingung. Jadi ini contoh nih, waktu itu ada tim namanya di Suwon, namanya KT Wish. Mereka itu dibilang-bilang tuh kayak ada yang, itu kan berapa tahun lalu gitu ya. Gue sempet nanya juga ke beberapa profesor, kenapa nggak ada rivalitas gitu. Oh ya nih, contohnya tuh kayak waktu itu KT Wish Suwon. KT itu adalah telekomunikasi company di sini. Dibilang-bilang mereka tuh punya rivalitas sama LG. LG Twins. LG adalah elektronik. Ya kayak TV, laptop. Ketika ada isu itu, pendukung LG, gue nggak mau pakai SK sebagai telco gue. Gue nggak mau pakai, let's say Indonesia adalah Telkomsel, Excel gitu. Karena di sini ada waktu itu namanya SK SK Wyverns namanya dulu. Jadi ada namanya SK Wyverns sebelum Landers gitu, sama ada KT Wish gitu. Kan dulu telco kan. Orang-orang LG, gue nggak mau pakai SK gitu. Gue nggak mau pakai KT gue pakai SK aja. Ganti ada tuh, changing gitu. Dan habis itu orang-orang KT, gue nggak mau beli produk-produknya LG gitu. Nah dampaknya karena balik lagi, ini kan dampak dari marketing strategi kan. Setelah saat itu ada press conference, kita nggak ada kok, kita nggak ada rivalitas, kita tetap main, kita pokoknya mau menang, tapi nggak ada. Kalau kayak di Indonesia, Persija, Persib gitu kan, wah rival, bam gitu, Barcelona, Real Madrid, bam, karena kan mereka private entity kan. Nah di sini tuh, aduh kita nggak ada rivalitas. Timnya sendiri yang nggak mau ada rivalitas, karena takut apa? Malah diboykot. Dan itu sempat kejadian ada boykot produk, jadinya kayak gue nih sekarang pengguna KT, gue ganti, ada tuh diganti. Ntar gue coba cari data itu soalnya yang ngomong adalah profesor kayak itu sempat kejadian dan itu agak lumayan heboh sampai press conference national television nggak ada kita. Oh gitu ya udah setelah saat itu ya udah aman-aman aja. Ya gitu. Jadi itu culture-nya tuh banyak banget yang unik gitu. Nah itu mungkin baik buruknya korporat korporat jadi kayak sponsor utama tim ya gitu. Gue nggak tahu di Indonesia tuh Poli kan lumayan ada BNI, BNI terus apalagi sih Bapak? Ada BNI ada PLN gitu kan. Tapi kan tuh BUMN kan gitu. Ya gue nggak tahu bakal bisa atau enggak ya gitu. Tapi kayak bakal terjadi kayak gitu cuma gue belum tahu ada studi atau enggak gitu. Tapi kalau di sini gitu kejadiannya sampai mau boykot gitu. Dan kita nggak tahu kalau misalkan tapi kan Poli gede di Indonesia.
Cuma mungkin belum semaniak baseball di sini kan. Betul. Mungkin kalau bola dibuat kayak gitu bisa aja tuh berantem kayak gitu kayak misalkan misalkan Persija disponsorin Mandiri, Persija Mandiri, Persib BJB gitu. Nah sekarang orang, wah gue pakai BJB enggak, gue pakai Mandiri aja gitu. Bisa aja kejadian kayak gitu kan. Tapi ya di sini uniknya gitu. Itu sih just satu yang uniknya lagi gitu. Jadi hebatnya adalah dari loyalitas fan itu bisa mempengaruhi kayak dari konteks bisnis ya, persaingan bisnis, jadi mereka nggak mau beli. Jadi saking pertama kan dia pasti loyal sama klubnya dulu kan, sama olahraganya dulu kan. Iya. Tiba-tiba ke pola konsumsi dia di sehari-hari yang kayak apa ya, yang kayak tentang bisnis kayak gitu deh. Itu menarik banget gitu kan kayak, hah bisa ya? Bisa gitu. Makanya yang gue pelajarin di sini tuh sports business itu ujung-ujungnya bisnis as in general, tapi packagingnya sport nih. Nah makanya kayak ini kan sebenarnya pelajaran marketing kan gitu. Ini kan pelajaran consumer psychology kan gitu. Tapi emang wadahnya ini sports gitu. Makanya itu sih yang kayak menarik banget sih di sini gitu. Oh kayak gitu, wah menarik ya gitu. Jadi kayak, aduh kalau mau bikin kayak perusahaan, kayak mau bikin liga sesuatu, baiknya gimana nih gitu kan, CSR dari program atau gimana. Tapi balik lagi, in terms of national teamnya, in terms of kekuatan baseballnya di sini, itu maju banget. Nah itu mungkin salah satu, ya nggak mungkin lah semua itu positif semua, nggak mungkin lah ya, pasti ada negatifnya gitu. Tapi visionnya nih mau apa dulu gitu. Nah balik lagi, mungkin di sini yang bisa gue ambil adalah visionnya pemerintah dari Korea, mungkin dari olahraganya. Korea tuh jadi kayak salah satu leading baseball sports team lah di dunia gitu. Which is mereka iya gitu. Apalagi kemarin gue sempet nemenin tim U12 di sini. U12 Korea? U12 Indonesia sempet datang sini nih. Kejuaraan Asia gitu. Kejuaraan apa namanya, Pony League atau apa gitu. Gue lihat orang umur U12 ya. Itu buset deh, ini U12 gitu. U12 di Indonesia tuh tingginya 140, 150. Ini mereka 170 gitu kayak. Terus lemparan kenceng-kenceng kayak dari umur segini udah kayak gini gitu. Dan mereka tuh kayak punya visionnya seperti itu. Sama kayak tadi kita pelajarin sama yang profesor dari Waskita, visionnya kita pengen menang gitu. Nah, itu balik lagi. Di Indonesia ini yang gue sayangkan adalah kurangnya vision itu. Maunya apa nih? Sebenarnya kalau lu punya perusahaan, lu pasti punya vision kan. Mungkin nggak usah perusahaan lah, lu sendiri lah. Lu sendiri punya vision kan, gue pengen jadi, lu kan pernah bilang juga kan, lu pengen gue mau jadi NOC presiden atau gimana. Itu vision kan. Tapi menuju vision itu lu banyak caranya gitu kan. Nah di Indonesia itu, di sini tahu nih Korea tuh visionnya ini. Ya udah, gimana caranya nih? Ya udah, professional bisnisnya kayak gini. Ya udah, professional sportsnya gini. Ya udah nggak apa-apa, gini aja. Tapi ini anak-anak yang under 15 nih kita latih, profesionalnya kita latih, kuliah dan segala macam, latih. Ya udah, visionnya ini, the best baseball country in the world, maybe. Ya, Indonesia nggak tahu nih apa. Visionnya apa dulu nih gitu. Dulu tuh kita sempet punya vision, the best Southeast Asia baseball team di Southeast Asia, the best baseball team in Southeast Asia. Hampir tuh kita udah hampir dapat tuh. Habis itu ganti kepemimpinan, hilang atau mau apa apa nih gitu kan. Balik lagi kan, lu udah dapat leadership belum sih? Belum ya kan leadership kan gitu kan. Lu ngebawa tim lu apa gitu. Itu yang kurang sih sebenarnya kalau kita balik ke Indonesia ya. Tapi di sini udah tahu visionnya adalah the best baseball country in the world. Mereka pengen kayak gitu tuh, dan sampai mereka pengen ngalahin Jepang tuh. Ya kan, ya walaupun Jepang kan yang bawa baseball, salah satu yang bawa baseball di sini juga kan. Tapi mereka mau kayak gitu dan mereka yakin bisa gitu. Kayak gitu, dan kita ya nggak tahu nih mau kemana. Mungkin bola, ya gue nggak tahu bola gimana ya, bola basket ada nggak vision kayak gitu, gitu. Mungkin bola udah mulai kelihatan nih visionnya 16 besar dulu, 8 besar dulu. Baseball tahu. Itu sayang sih, itu sih yang sayang. Sama ada apa ya, satu hal lagi yang menurut gue penting juga gitu. Satu komponen adalah di sini itu yang gue lihat peran mengedepankan sebuah keilmuan dan sains. Dalam artian di sini teknokrat sangat dilibatkan untuk terjun di proses baseball apapun itu ya, dari segi kebijakan, dari segi partisipasi, consumer behavior, ekonomi, semua lini di sini menjadi pembahasan. Dalam artian ada input dari segi scientific di dalam proses
pengembangan olahraga itu menjadi apa ya, kayak makanan sehari-hari lah. Yes. Dan dengan atas dasar itu, penelitian yang seperti itu, Hmm. maka mereka ini bisa entah itu memperbaharui, mereformasi, memperbaiki semua. Jadi emang apa ya, pendekatan secara keilmuan, terus keterlibatan para ilmuwan di sini tuh sangat dikedepankan. Jadi ya korelasinya juga membantu ya industri yang olahraga baseball ini loh gitu. Setuju. Gue pernah kesempatan, mungkin nggak datang ya, cuma Oke. gue sempat kontak-kontakan. Di sini itu even dari baseball aja mereka tuh udah menempatkan namanya, kalau baseball kan ngomongnya mekanik ya, Iya. ya olahraga mekanik, bola mau nendang aja ada mekaniknya kan. Ini baseball contoh di posisi gue pitcher tuh yang lempar di tengah. Mereka punya perusahaan swasta gitu, ngebuat ya udah nih pakai kamera berbagai dimensi gitu, gue lihat mekanismenya gimana, terus ngomongin rotationnya gimana, ngomongin force-nya gimana. Kalau baseball itu kalau ngelempar pitcher tuh yang paling penting nggak paling penting sih. Gitu. Salah satu faktor terkuatnya adalah kecepatan bolanya. Oke. Speed. Kedua kontrol, ketiga mungkin bola variasi. Baru ada mentalnya juga lah. Tapi kan faktor yang kelihatan adalah pitching speed kan. Kalau bisa mengeluarkan lemparan yang cepat itu adalah mekanisme lo yang benar. Atau masa otot lo yang kuat gitu loh. Ini tolong dikoreksi ya gitu. Soalnya kan gue bukan yang bidang itu. Cuma gue pelajarin juga gitu, kayak semakin masa lu sebagai gede, power lu makin gede, bola makin kenceng gitu. Dan di sini tuh ada gitu, memakai kayak kamera berbagai macam, biomekanik. Maksudnya pitchernya suruh lempar, ayo lempar, dar gitu. Saya speednya itu adalah 130 km per hour atau 140, itu udah cepet gitu ya. Tapi tercepat di dunia itu 165. Jadi baseball tuh kalau cuma 0, berapa detik, udah nyampe gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, itu di sini tuh ada sainsnya gitu kayak. Ini gimana cara lu bisa ngelempar? Ini apa yang salah dari ini orang nih? Ini orang kenapa nggak bisa ngelempar 145 gitu? Kenapa dia cuma bisa ngelempar 130? Dicek gitu. Ada mekanismenya, ada sainsnya, ada itu teknologi dipakai gitu. Sekarang ada teknologi kenapa nggak dipakai gitu. Even dengan kamera kayak gini aja loh. Ini waktu gue pengalaman gue di baseball di SNU, teman-teman gue, coba ngelempar, direkam pakai kamera, terus mereka masukin laptop. Simple aja gitu, kayak cuma simple. Dan kan orang-orang baik kan orang-orang physical education ya, dia masih S1 gitu belajar. Lihat nih lu tuh kayak badan lu tuh terlalu maju deh gitu, dikasih garis dan segala macam. Ini ya kalau dia balik lagi nih, dia lihat bukunya gitu, bentar ya kan, ini tuh liga masa masih S1 gitu, dia lihat buku, nah nih lihat nih, ini rotasi gravity dan segala macam. Ini kalau badan lu terlalu maju, boleh pelan, coba lu mundurin dikit deh. Oh ya udah kita coba lagi. Oh iya bener lebih cepet. Itu sesimpel itu. Ini liga yang ini kampus gue tuh kampus SNU kan yang bukan yang terlalu maju ya. Tapi udah sampai segitu gitu. Emang ujung-ujung olahraga tuh sains juga gitu. Bukan semangat, ya semangat juga lah. Iya sih bener. Semangat mah bisa gitu. Semangat kapannya bisa. Tapi kan semangat kan itu hadir dari kepedean kita. Dan pede itu kan mental ya. Emosional gitu. Badan kita kalau nggak dikasih makanan yang cocok juga nggak bisa maju juga gitu kan. Ya itu kelemahannya, kayak banyak kekurangan dari yang gue alamin juga waktu itu. Gue timnas ya. Gue ngerasa sedih kok makanan gue nasi box ya. Ini gue makan gue gorengan semua. Gue timnas loh gitu. Gue dulu sempet kayak, wah gue timnas. Waktu gue masih umur 16 ya, 17 gitu sebenarnya. Wah gue timnas nih. Wah makanan gue. Waduh, kenyataan hidup gitu. Sedangkan di sini gue di liga kuliah gitu. Makan yuk gitu. Ini ada budget dari tim ini gitu. Walaupun mereka urunan ya, per bulan bayar berapa gitu. Ini kan tim kecil kan. Gue nggak tahu kalau yang Yonsei, Korea University udah gede gitu loh. Mungkin beda lagi. SNU atau ini makannya iya gitu, kayak nasi, daging, sayur, lengkap gitu. Dan itu mereka pesen aja gitu, pesen catering gitu ya. Cateringnya bukan nasi box ya, kayak semacam nasi box tapi ini sehat gitu loh. Proper ya. Dan mereka tuh makan banyak gitu. Kalau kurang nih makan lagi aja gitu. Wow. Wow. Ini lebih bagus nih jauh loh. Ya maaf ya gitu, memang kenyataannya gitu. Makanan lu, nutrisi lu dijaga. Dibilang kayak jangan tidur malam-malam ya gitu. Besok kita mau latihan. Oh ya udah oke gitu. Tapi kalau ketika udah selesai ya di sini kan emang budaya budaya minum-minumnya apa gitu ya sebagai part of kayak networkingnya mereka lah. Ya udah gue tetap datengin juga gitu. Tapi kalau pas lagi serius gitu. Dan juga pola tidurnya, makanannya, tekniknya,
diliatin kayak sainsnya, so tangan lu tadi turun-turun nih, kalau turun ini artinya gini. Sampai waktu itu sempet nanti semester 2 ntar lagi ya. Ada ngomongin sports kinesiologi kalau nggak salah, profesor yang waktu itu kita main bola bareng Song. Dia itu ngajarin ini loh cara mukul, ini biomekanik dan segala lu ntar akan ke lab gitu kan kaget kayak wah ada ya kayak gitu. Bluetooth infrared apa gitu akan kelihatan semuanya gitu. Di situ sih, di sini tuh kayak wow gitu. Indonesia ini Korea di sini nih. Negara boleh kecil gitu. Mentalnya, cara pikirnya tuh udah di sini. Kita tuh ya sayang banget kita tuh kenapa nggak dipakai gitu. Ada sih gitu. Gue tahu, gue yakin karena waktu itu gue sempet coba yang di KONI. Gue sempet waktu itu gue mungkin mekanik mungkin nggak ya. Tapi gue lebih ke mental, sport psychology. Gue coba pakai, gue cobain berguna kok gitu. Kenapa nih orang-orang nggak ada yang memakai gitu? Sesimpel itu aja kan ngomongin tadi sains, psikologi juga sains kan. Dan ketika atlet nggak bisa perform, kan ditanya, teknik lu salah. Tunggu dulu, mungkin tekniknya benar, tapi psikologinya mungkin salah nih. Gitu. Karena gue ngalamin, kok teknik gue nggak ada yang salah, kenapa gue mainnya kurang bagus? Gue tanya psikologi gue kenapa, apa yang salah? Namanya Mbak Rini, itu bagus tuh, itu sangat membantu gue banget. Waktu itu gue lagi down, kayak performance kurang bagus, ngobrol dan segala macam, ya coba teknik ini, coba ini, konseling lah. Bangkit, PD gue bangkit, teknik gue udah bagus, tapi PD gue turun karena psikologi gue kurang oke. Dibagusin tuh, perform lagi. Itu sayangnya nggak maksimalin sih. Maksimalin, setuju. Itu yang gue agak sayang sih. Dan lu tadi ngomong sport science, semuanya itu berguna. Kalau cuma dibilang enggak olahraga tuh cuma butuh semangat, ya enggak lah gitu lah. Semuanya kayak kalau lari tuh harus kuat, ya lari kuat kan tapi harus ada sainsnya juga kan gitu. Ya dikombinasin lah antara data, sains dan mental gitu. Tapi mental juga sains juga. Iya benar. Itu lagi sih. Semua itu kayak ya karena sains juga gitu sih sebenarnya menurut gue. Oke, ini menarik sih. Soalnya ya kayak ngomongin sport marketing ya. Gila di sini sport marketing udah kayak gila itu semuanya kayak sport marketing deh di mana-mana. Apalagi tentang baseball ini nggak cuma baseball ya. Maksudnya banyak olahraga yang mengedepankan keilmuan dan penelitian. Itu sih yang keren sih menurut gua dan ujung-ujungnya ada sebuah nilai yang untuk yang praktikal lah. Jadi bisa diterapin ke sampel yang diuji atau misalnya kayak olahraga yang diuji kayak baseball dan lain-lain gitu. Dan mungkin misalnya Indonesia sangat mengedepankan dan memaksimalkan potensi ini yang sudah menjadi satu kesatuan, menurut gue bakal membantu sih. Yang ngasih mendorong kayak gitu. Sangat membantu banget. Menurut gue tuh sangat berguna banget. Contoh yang tadi lu bilang tadi ya tentang sports marketing dan segala macam. Contoh yang sekarang yang gue pernah ambil tuh contoh si Arhan waktu ke Tokyo. Tokyo Verde. Tokyo Verde. Itu gue pelajarin banget kayak ketika mereka ngambil si Tokyo Verde ambil Arhan, mereka memakai sports marketingnya mereka, sports mereka kenapa gitu? Oh, sosial medianya naik, influencer naiknya bisa 5 kali lipat. Karena orang Indonesia, wih apa nih pemain kita di sana? Balik lagi ke yang tadi kita bilang komunitas. Orang Indonesia suka ngedukung orang Indonesia di luar kan. Segala macam terus ngomongin penjualan salesnya naik, segala macam naik. Untuk Arhannya naik juga kan, untuk ngomongin kompetensi, maksudnya ngomongin kayak kekuatannya dia, kayak pengalaman dia. Akhirnya sekarang dia kemana? Ke Suwon kan? Gue belum tahu gimana. Cuma kita lihat Suwon FC ini, alhamdulillah dia naik nggak? In terms of social medianya, in terms of bisnisnya naik nggak? Dan baik lagi contoh yang paling bagus adalah Megawati. Megawati gitu. Gue bukan pendukung voli ya. Tapi ketika gue tau orang Indonesia main di sini, intention gue ada di situ. Gitu. Itu kan sebenarnya sports marketing dan juga kan ngomongin sains juga kan. Dan dia juga Mbak Megawati jadi kayak jadi starsnya juga kan, jadi bintangnya juga gitu. Sebenarnya balik lagi talenta Indonesia tuh kuat. Sih. Tapi ya emang ujung-ujungnya emang itu. Tapi ya tantangannya di situ gitu. Kita ya mungkin kita masih belajar juga. Dan kita sekarang beruntung nih kita kasih lihat kayak lu juga lihat juga kayak gimana nih. Wah situasi kayak gini segala macam. Best practice-nya gimana, yang nggak bagus ya bagaimana. Tapi emang ya ngomongin perubahan, kayak gimana cara bisa kita maksimalin sport science, sports marketing di Indonesia emang harus agak pelan-pelan dikit gitu. Nggak bisa nih seorang ya kayak langsung kasih berat gitu, waduh pusing gitu. Satu dulu ya kita coba ini yuk gitu. Sukses, udah lanjut lagi segala macam. Itu yang
Itu yang sebenarnya gue pelajarin juga kan gue kerja di startup. Ah, Sekarang gue kerja di startup, itu yang gue pelajarin juga ketika ngomongin hal yang baru, satu dulu aja coba. Coba nih satu nih, Oke. cocok nggak? Enggak, udah ganti lagi. Coba lagi hitung. Coba lagi dan segala macam. Nah, Hmm. orang Indonesia itu kebanyakan ya takut berubah. Oh iya. Yang itu pengalaman gue juga karena gue takut berubah sebenarnya gitu. Gue udah nyaman loh. Contoh adalah gue ketika gue main baseball. Gue biasanya main tipenya A gitu ya. Biasanya tipe A gitu. Yep. Pelatih gue bilang, coba ganti tipe B dong. Aduh, gue gak mau, gue udah nyaman. Iya. Gue udah nyaman di sini gitu loh. Itu padahal ketika lu coba, akhirnya gue coba rubah deh B. Susah sih emang. Tapi ketika gue coba B, gue lebih cocok yang D ya. Iya. Nah, balik lagi di situ sih yang sebenarnya kita harus maksimalin lagi. Betul. Tambah juga dengan sport science, sport marketing, tapi mesti pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Dulu. Coba satu, nggak cocok, oke. Coba satu nggak cocok, oke. Nggak bisa langsung kayak, mati. Gimana nih? Pasti pusing juga kan. Dan berarti emang apa ya secara kita let's say sport management itu penting ya karena mencakupi beberapa banyak hal bidang dan lain-lain dan emang secara dampak yang besar karena segala sesuatu kan emang butuh manajemen dan di olahraga apalagi Indonesia emang perlu banyak banget yang dikembangin soal sport management kayak gitu ya. Betul. Dan emang gimana sih pandangannya kalau misalnya tentang sport management itu? Sport management ya, gue ngambil manajemen in general tuh penting banget sih. Kayak karena sekarang di kerjaan gue juga di startup juga gue hitungannya tuh masuknya di tim korporat strategi ya namanya. Jadi salah satu korporat strategi di bagian researchnya. In terms of management tuh penting banget. Ketika lo nggak bisa manage company lo, nggak bisa manage tim lo, nggak bisa manage sports lo, ya arahnya aja nggak tahu mau kemana nih gitu kan. Ibarat tuh naik kapal ya, naik lo nakoda gitu loh, nakoda. Kapten kemana kapten? Kapten nggak tahu kemana kan, bingung kan gitu. Nah, gunanya manajemen di situ adalah siapa yang jadi kapten, siapa yang jadi ngeliat mau arahnya kemana, siapa yang megang kendali. Itu ibaratnya kita tuh adalah kapal yang di tengah laut lah. Manajemen, sports management tuh gue bisa ibaratin itu. Dan kita butuh tim juga gitu. Nggak bisa satu orang doang yang handle gitu. Butuh teman-teman juga. Nah, tapi balik lagi tujuannya apa nih gitu. Kalau manajemen kan adalah gimana memanage sesuatu kan. How we manage things. Manage things for what? What's the objective gitu. Nggak bisa kayak yuk main basket. Ya apa tujuannya mau apa nih? Lu mau buat sehat doang. Lu mau buat menang. Lu mau masuk timnas. Lu mau buat main di luar negeri. Kan treatnya beda nih. Kan treatnya pasti berbeda gitu kan kayak gue mau main basket cuma buat happy. Oh yaudah, berarti strategi kita gimana? Ya udah kita main yuk seminggu sekali aja. Ketemu orang-orang, mainin santai-santai. Ajak teman-temannya jangan yang jangan punya skill terlalu gede ya gitu. Kita main santai, ya ketawa-ketawa bisa makan-makan. Tapi kalau masuk timnas ya udah kita main tuh sehari 5 kali gitu. Itu sih makanya gunanya manajemen itu adalah mengatur lu mau kemana. Di sini gue belajar juga kan kalau sports management kita nih dari program kita BTM ini mau ngasilin apa? Mau menghasilkan talent-talent dari sports administrator atau atlet buat apa? Memajukan olahraga di negaranya. Makanya kita dikasih semuanya kan. Makanya itu kayak ada nih manajemen dari BTM adalah memajukan talent-talent ini buat balik lagi Indonesia. Nah, balik lagi ke kita gitu kan, sport management. Kita mau apa nih gitu. Personally kalau gue sih gue belajar di sini. Gue pengen vision gue adalah Indonesia balik lagi tuh ke ranking yang WBSC itu lagi. Gue punya itu, tapi apa tujuan gue, apa action plan gue gitu. Ya gue harus pelan-pelan lagi gitu, karena gue bukan siapa-siapa kan. Gue bukan siapa-siapa, gue cuma ya atlet, pekerja, karyawan swasta biasa. Gue gak punya influence apa-apa gitu kan. Tapi apa yang bisa gue lakuin ya, ini yang lagi gue pengen pelajarin, apa yang mau gue lakuin sekarang ke depannya gitu. Dan gue masih membangun strategi itu sih, kayak gimana nih manage ya gitu. Berarti kan gue sebagai karyawan gue ya, dan mungkin lu juga nanti ke depan, kan kita sebagai di tengah nih. How we manage down, mungkin yang bakal jadi yang bantuin kita. How we manage up, siapa yang bakal jadi stakeholder kita. Itu yang gue pelajarin di sini juga. Kayak gimana nih gitu. Manage bawah mungkin lebih enak gitu, karena ya udah kayak lu tolong ini ya, tolong bantu support ini ya. Tolong ini, or manage horizontally, yang supir kita. Gimana? Manage up,
Gimana tuh? Susah kan itu kayak gimana cara negosiasinya nih gitu kan. Aduh, maunya apa gitu. Betul. Itu yang jadi challenge gue. Kayak di sini gue bisa manage horizontal, Nah, gue bisa manage di bawah, tapi manage atasnya gimana nih? Karena mereka punya kepentingannya beda lagi. betul. Itu yang lagi gue coba Mm-mm. ramu sih sekarang. Kayak gimana gitu. Ya mungkin nunggu sampai election selesai gitu, mungkin ya nggak ada yang tahu kan Iya. gitu kan. Tapi kayak iya gue pengen bantu sih sebagai situ aja sih gitu. Mungkin in terms of jadi kayak pengurus mungkin gue belum lah gitu. Gue masih butuh waktu juga. Mm-mm. Tapi gue pengen punya vision itu. Ya. Kayak, balik lagi dong Indonesia Mm. ke ranking. Ketika lu udah masuk ranking, lu bisa pamer gitu. Kayak, Yes. wah kita ranking segini nih gitu. Dari situ kelihatannya apa? Oh, baseball kita bagus ya. Ah. Gitu. Kayak sekarang kemarin gue punya intuisi sekarang yang main bola di Indonesia tuh akan lebih banyak. Oke. Karena kemarin 16 besar pertama kali di dunia. Orang Ah. hype kan. Apalagi tadi kita habis ikutin seminar dari yang dari Profesor Waseda ketika mereka ngadain rugby World Cup terus bisa ngalahin South Africa, naik partisipasinya Iya. gitu. Sama nih kalau baseball aja nih, kalau baseball nih bisa kayak kita naik loh rankingnya. Bisa naik. Contoh paling gampang adalah Singapura. Kebetulan gue kenal salah satu pengurusnya Singapura. Dia sebenarnya dual citizenship Indonesia sama Singapura. Tapi dia memutuskan untuk di Singapura aja. Yes. Dia bilang, so lu tau gak sekarang partisipasi softball di Singapura tuh berapa? Naik 10 kali lipat. 10 kali lipat. Karena mereka udah sampai Piala Dunia. Mereka bisa sampai sana. Hampir ngalahin. Mereka main sama Jepang tuh udah kayak serius gitu. Filipina adalah power horse di Southeast Asia buat softball. Kalahin sama Singapura. Indonesia susah banget ngalahin Filipina gitu. Ya maksudnya kayak kita pernah menang gitu. Susah banget. Singapura kan bantai. Wow. Oke. Kenapa mereka bisa maju? Singapura manajemennya bagus, ngatur atletnya bagus, budaya kerja Singapura, ya kan sebagai negara boleh kecil, ekonomi nomor 1, Betul. Gimana nih gitu loh, kayak gitu, makanya kayak, ya kita talentnya banyak, kita banyak banget resource-nya, tapi itu mungkin juga balik lagi ada teori ekonomi juga yang bilang kayak semakin gede resource lo, semakin susah manage-nya. Sedangkan Singapura, Korea juga kan nggak ada apa-apa. Iya. Maksudnya kayak mereka cuma punya, gue pernah baca mereka cuma pegunungan doang dan segala macam. Apa nih gitu? Bisa jualan kimchi, bisa jualan soju, bisa jualan talent ke luar negeri gitu. Karena mereka udah punya pemikiran kayak enggak, kita dengan sumber daya yang kita terbatas ini, kita harus bisa maju. Nah coba kita ambil Indonesia gitu juga tuh kayak kita dengan sumber dayanya jangan bilang gede, terbatas nih. Ini terbatas loh kayak misalkan, sorry mungkin gue agak melenceng ya gitu, batu bara gitu. Kita batu bara banyak kan, tapi kan terbatas kan. Iya benar. Terbatas kan kayak bisa habis kan. Nah ini kita gimana nextnya gitu. Nah itu yang mindsetnya tuh harus dirubah gitu. Ya itu yang jadi mindset gue juga gitu. Gue bisa bilang skills gue terbatas nih di sini nih. Gue cuma bisa baseball, gue cuma bisa pitcher. Nah gimana cara ini gue ningkatin lagi nih? Mungkin gue butuh teman-teman gue yang mukulnya bagus. Gue butuh apa? Kayak semua itu harus kayak ada terbatasnya. Jadi ketika ada terbatas, kita gimana bisa ngelautin batas itu? Itu sih. Kadang kalau kita bilang kita banyak, kita kaya kan gini, kita banyak orang. Ya sih. Benar sih. Tapi gimana nextnya gitu kan? Nah, itu sih itu yang harus mindsetnya itu sih harus dirubah sih. Itu sih yang bisa kita lakukan so far. Oke, menarik nih. Panjang waktu kita cerita ya. Dan emang menarik sih. Soalnya baseballnya mungkin banyak orang juga yang dengar baru dengan lagi gini, apalagi kita lihat industrinya misalnya kayak di perbandingan kita di Korea seperti apa gambarannya, dan ini memperkaya sih. Dan pertanyaan terakhir nih, harapannya buat olahraga di Indonesia? Harapannya? Iya. Gue sih yakin ya. Gue pernah kerja di sini juga kemarin di Olimpik, di Olimpiade Youth Olimpik itu ya, Winter Olympic di. Gue yakin Indonesia tuh bisa maju gitu. Tapi dengan syarat kayak budaya kerja lo, sistem manajemen lo, mungkin ya birokrasi atau apa ya itu bisa align lah. Punya vision dulu aja gitu loh. Ketika lo punya vision yang bagus, lo mau jadi apa, itu harusnya bisa sih. Kita tuh bola udah 16 besar kan, bisa connect lagi.
Contoh lagi, Maroko aja kalah kan. Betul betul betul. Maroko dari kemarin Piala Dunia masuk Piala Dunia dia semifinal ya? iya Semifinal semifinal. kalah dia di perdelapan. Iya. Semua tuh bisa. Yang gue suka dari olahraga adalah semua tuh bisa kalah, bisa menang. Iya iya. Atau seri lah, kalau bola seri lah. Seri aja juga kadang-kadang ya skor juga gitu. Betul. Semua bisa kalah, bisa menang gitu. Bisa ya kepleset kalah gitu Iya. kan ya. Itu yang gue seneng gitu loh. Dengan gue harapan ini adalah kayak kita tuh punya talent, kita punya ya baiklah kita punya talent, kita punya banyak lah kesempatan sumber daya dan segala macam, tapi ya pemikiran itu kita rubah, visionnya dimajuin lagi. Visionnya mau apa? Gue sih pinginnya in terms of baseball, kita jadi number one baseball softball di Southeast Asia. Udah itu dulu aja gitu. Udah nyampe situ naikin lagi gitu. Kadang-kadang kita tuh udah terlalu kayak mikirnya kejauhan gitu. Kita pengen masuk Piala Dunia gitu. Ya itu bisa gitu, bisa gitu. Tapi apa nih yang paling deket gitu? Kalau gue orangnya lumayan personalnya gue lumayan realistis gitu. Zaman dulu gue tuh pas gue kuliah, gue pingin masuk waktu dulu gue masih kecil ya, waktu gue masih SMP gitu, gue mau masuk pon dulu. Pon dulu deh gitu. Oke, masuk pon nih. Yes, udah masuk pon. Next apa nih gitu. Gue mau masuk timnas. Masuk timnas. Abis timnas apa? Gue mau jadi pitcher nomor 1 timnas. Sempat kejadian juga. Abis itu apa lagi? Gue pingin ponnya dapat 3 kali gitu. Dapat 3 kali. Dapat 4 gitu, malah dapat 4 gitu kan. Maksudnya kayak, terus kerjaan. Gue tuh realistis kayak gue pingin dapat kerjaan at least perusahaan. Ya gue pinginnya dulu waktu itu gue pinginnya research gitu. Gue pingin masuk research gitu. Dapat research. Iya. Jadi kayak lu tentuin visi lu apa. Ya, makanya kalau lu mungkin beda lagi tujuan sama gue kan. Kalau gue pinginnya research. Gue pingin research, ya udah dapet tuh. Terus gue waktu itu gue pingin deh kerja di startup. Karena gue pingin ngembangin research gue. Masuk startup. Habis itu gue kayak gue pingin, zaman dulu gue pingin master's degree gitu. Gimana caranya? Gimana cara dapet master? Oke, masters. Itu jadi kayak kita dapat sebagai olahraga di Indonesia, harapan gue tuh adalah ketika lu pingin punya goals, yang simple dulu aja. Dapat 1 baru pindah lagi gitu. Itu sih yang gue terapin kadang-kadang di Indonesia ini kayak di baseball sempat ada yang bilang kayak kalau bisa kita masuk World Cup gitu ya gampang banget loh. Tapi adalah ketika bisa masuk World Cup nggak diberangkatin. Iya sih. Nggak siap. Iya. Nah itu kan jadi kayak lah dulu bukan yang bilang mau masuk World Cup kan nggak bisa gitu. Sempat nggak berangkat gitu. Walaupun dulu sempat ada yang berangkat juga gitu. Dulu senior softball gue sempat kayak malah jadi kenapa nggak berangkat bla bla bla. Waduh gitu kan. Waktu itu gue masih junior kan gitu. Gue sedih gitu. Gue bukan di softball, tapi gue sedih gitu loh. Kayak, gue sedih banget gitu harus gue berangkat dan segala macam. Kejadian juga dulu gue pernah. Dulu gue nggak tahu kenapa gitu. Gue main di Asia Cup divisi 2. Gue sama beberapa temen gue yang ngebawa tim Indonesia bisa berangkat nih ke divisi 1. Tapi yang diberangkatin bukan kita. Karena kita harus main di PON. Prapon malah. Sedangkan waktu itu praponnya belum ada tanggalnya. Iya. Ya itu kayak gara-gara itu kayak pengurus nggak suka sama gue deh. Karena gue vokal gitu. Iya. Lah kenapa nih kan gue yang masa kita nih ada beberapa junior gue kita loh nih yang berangkatin tim ini gitu. Kenapa yang berangkat yang lain kita kenapa soalnya prapon. Kenapa praponnya baru sekarang diumumin? Iya benar. Kenapa kan? Jadi apa lu tujuannya nih prapon apa internasional? Akhirnya yang berangkat adalah berangkat adalah senior gue yang udah lama nggak main tiba-tiba disuruh main. Ya kan gue ngerasa kayak waduh senior gue kayak aduh gue jadi main. Mereka seneng sih bisa main lagi tapi kayak kaget juga. Ya tapi kan ya senior gue bisa main lagi oke gitu. Tapi kita sebagai yang masih umur pemain sedih juga kan gue yang main gitu. Jadi dari bisa dibilang 90% dari tim baseball Indonesia yang waktu itu main divisi 2 buat bisa berangkat divisi 1 nggak berangkat. Oh gitu. Sayang banget. Waktu gue bisa main di Taiwan gitu kan. Terus kayak ya berangkat yang lain kan sedih gitu kan. Nah itu lagi makanya kayak goalsnya apa nih gitu. Makanya gue sih pengennya kalau bisa ya, tapi kayaknya agak susah sih. Emang gue harus pelan-pelan banget. Ya gue sih pengen ngomong sama mungkin nggak cuma baseball ya, olahraga lain gitu. Tujuan lo apa dulu nih? Gue sih pengen nge-treat semua olahraga di Indonesia tuh sebenarnya kayak startup sebenarnya. Iya. Kayak tujuannya apa nih? Jelas. Atau nggak usah startup ya perusahaan lah gitu. Kayak perusahaan pasti kayak oke, tahun ini profit kita harus gini ya. Tahun ini sales kita harus sekian ya. Bikin target aja gitu.
kadang-kadang itu tuh nggak ada targetnya apa nih, target spesifiknya apa gitu, ya udah main aja gitu, apa gitu. Nah itu gue pengennya sih sebagai olahraga Indonesia, ya kalau bisa goalsnya dulu nih apa nih, tujuannya apa, yang se-visible mungkin, yang se-realistis mungkin. Ketika dapat baru kita bisa oke nextnya apa gitu, step by step gitu. Kadang-kadang kita tuh gini, padahal nih bawahnya ada layer-layer gitu. Itu yang gue pengen coba, kayak ya udah mindsetnya lagi dirubah. Itu sih yang gue pengen harapin sih gitu. Nah, ya itu mungkin dengan beberapa project yang mau gue lakuin nextnya, kayak gue pengen beberapa research juga. Ya mungkin dengan itu bisa membuat kayak ya udah balik lagi ke tadi awareness gitu. Mungkin sekarang awareness ke siapa? Ke pemangku kepentingan. Gue punya research kayak gini loh. Sebenarnya orang-orang Indonesia tuh kayak gini dan segala macam. Mungkin bukan yang akademis banget ya, tapi yang lebih kayak yang simple aja. Tapi ini orang Indonesia seperti kayak gini loh dan segala macam. Gimana kalau kita begini? Siapa tahu bisa berubah gitu kan. Gitu. Jadi ya sekarang yang bisa gue lakuin adalah ya yang gue bisa kontrol aja kan. Atas gue nggak bisa kontrol kan, yang gue bisa kontrol sekarang apa, ya udah kerja, tetap main, tetap olahraga, tetap berusaha, ya itu aja udah. Kalau misalnya nggak kesampaian ya udah next apa gitu. Oke, wah luar biasa banget ya. Kan lo kan mau jadi NOC leader kan, lo juga harus kayak gitu ntar. Tetap kita harapan tetap ya kita ada. Harapan ada, ya tetap aja kayak ujungnya nih apa nih gitu, ujungnya banget, tapi sebelum ujung itu ya udah pelan-pelan dulu apa. Step by step. Amin lah. Pokoknya kita yang terbaik lah buat olahraga Indo ya pasti ya. Pastilah. Oke, terima kasih banyak ya atas sesinya kali ini. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang telah nonton. This is Ugrasena. See you next time. See you. Thank you ya.